Halo, Assalamualaikum. Kembali di acara yang diskusi serius-serius, channel Ferry Absari. Saya ingin membahas soal apa yang terjadi di Desa Wadas. Ada banyak hal yang menarik secara ketatanegaraan, ya, terutama soal perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat di Desa Wadas. Secara konstitusional, hak untuk kemudian mendapatkan lingkungan hidup yang baik, ya, yang diatur di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak setiap orang, tidak dikecualikan. Bahkan warga negara asing, ya, kalau kemudian memasuki wilayah Indonesia, dia bahkan dilindungi haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Apakah lagi kalau warga negara Indonesia, gitu ya. Aneh kalau kemudian warga Desa Wadas yang memiliki lahan mereka hanya karena kepentingan proyek strategi nasional yang tidak ada di konstitusi, tiba-tiba hak-hak konstitusional mereka diabaikan. Orang mengatakan ini penting untuk ekonomi, pembangunan waduk dan segala macamnya. Padahal harus diingat di pasal 33 ayat 4, ya, penyelenggaraan ekonomi harus memperhatikan terhadap dampak lingkungan. Begitu pentingnya lingkungan dibandingkan faktor-faktor yang lain. Bagi pebisnis tentu isi kepalanya ekonomi yang paling penting. Padahal ekonomi terbaik adalah yang kemudian mempedulikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Dari sini saja sudah tergambar, ya, tindakan negara melalui aparatus negara, apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, telah melanggar prinsip-prinsip penting yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Saya merasa aneh saja proyek strategi nasional itu seolah-olah lebih tinggi dari konstitusi, sehingga kemudian diabaikan hak-hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, begitu ya, dan mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan ekonomi yang kemudian ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya jadi teringat, ya, kasus-kasus di masa Orde Baru, misalnya Waduk Kedung Ombo, itu kan juga membangun hal yang kurang lebih sama, ya. Lalu kemudian rezim Orde Baru mengabaikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, akan menenggelamkan sebuah desa, ya, demi kepentingan pembangunan waduk. Pertanyaan besarnya, tidak adakah cara lain dari negara untuk berbicara dengan warga negaranya? Bukankah ini warga negaranya? Bukan warga negara asing? Bukankah kita adalah satu kesatuan, ya? Saling peduli, gitu. Apa yang menyebabkan negara kemudian mengeluarkan kebijakan seolah-olah warga negaranya ini tidak punya hak, bukan bagian dari negara ini? Katanya Pancasilais, tapi tidak paham sila keempat yang mendudukkan arti penting musyawarah untuk mencapai mufakat, begitu. Kenapa harus dipaksakan? Bukankah ada cara yang bernama musyawarah agar ditemukan mufakatnya? Saya tidak mengerti kalau kemudian nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi seolah-olah hanya sekedar tulisan, ya, yang tidak memiliki makna dan tidak diselenggarakan oleh penyelenggara negara.
Hari ini penyelenggara negara kalau dikritik langsung lapor. Mereka tidak baca betapa pentingnya sebagai penyelenggara negara mereka mendengarkan publik dan mengutamakan kepentingan publik. Bahkan kalau dibaca Undang-Undang 8 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, ada kesepakatan penting dalam reformasi kita bahwa penyelenggara negara akan terbuka, akan mendengarkan publik, akan membuka ruang agar publik memberikan kritik, saran, dan masukan. Kan aneh kalau undang-undang ini juga tidak dibaca oleh penyelenggara negara, lalu kemudian menganggap publik yang berbeda pandangan sebagai penghalang dari tujuan negara. Tujuan negara adalah mensejahterakan publik, ya. Nah, ini tujuan siapa? Kemudian Desa Wadas dan daerah-daerah lainnya hanya untuk kepentingan ekonomi, lalu kemudian diabaikan hak-hak konstitusional. Nah, harus diingat, Desa Wadas adalah imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi praktiknya pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun PUU 18 Romawi tahun 2020 ini. Bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang sangat jelas. Kita ini harus kemudian mengingatkan negara yang direpresentasikan oleh pemerintah agar kemudian betul-betul menjalankan mandat konstitusional. Satu-satunya cara agar penyelenggara negara tidak menyimpang adalah rakyat yang peduli, tahu hak-hak konstitusionalnya, dan menyampaikan hak-hak konstitusional itu agar dijalankan oleh penyelenggara negara. Hari ini mungkin Desa Wadas, besok bisa jadi desa kita, desa ibu bapak kita, ya, yang akan kemudian dihancurkan untuk kepentingan ekonomi. Mudah-mudahan ada kesadaran, ya, segera Desa Wadas ini diutamakan hak warga negaranya. Ini bukan soal ada warga yang setuju atau tidak setuju. Dalam satu lingkungan hidup, ya, tidak peduli seberapa banyak yang setuju dan seberapa sedikit yang tidak setuju. Sedikit itu harus dilindungi hak-hak konstitusionalnya, karena bagaimanapun banyaknya orang yang setuju itu akan berdampak kepada faktor lingkungan dari orang-orang yang sedikit. Negara mengertilah, terutama penyelenggara negara, Anda punya amanat dan suatu waktu rakyat akan jemu jika Anda tidak menyelenggarakan amanat Anda. Sampai jumpa, bye, Assalamualaikum.